Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 55, tantang semua siswa baru. Aku tidak menyangka orang yang tidak berguna dengan surat rekomendasi pendaftaran sepertimu berani muncul. Melihat Huang Xiaolong datang, Xiong Meiki mengejeknya dengan suara dingin. Huang Xiaolong malah tertawa samar, kenapa aku tidak berani datang? Nanti, saat aku masuk 10 besar dalam penilaian, aku khawatir kau akan mengingkari janjimu. Cahaya tajam melintas di pupil Xiong Meiki, Xiong Meiki tidak akan pernah mengingkari janjiku. Huang Xiaolong berjalan ke kerumunan dan berdiri diam. Dan pada saat ini, bocah pirang Jiang Teng menatap Huang Xiaolong dengan kejam dan tidak suka, lalu berbalik. Wajah Huang Xiaolong tetap tenang. Dan pada saat ini, Li Lu datang ke samping Huang Xiaolong, penuh kekhawatiran dan berkata, Xiaolong, bisakah kamu benar-benar masuk 10 besar? Pada tahun ketika Huang Xiaolong memperlihatkan kekuatan awal Orde keempatnya untuk mengalahkan Huang Wei selama pertemuan tahunan Huang Klan Manor, Li Lu tidak mengetahuinya. Jangan khawatir, Huang Xiaolong menatap Li Lu dengan pandangan menenangkan, memberitahunya untuk tidak khawatir. Beberapa saat kemudian, melihat semua orang telah tiba, Xiong Meiki mulai menjelaskan aturan dan kriteria penilaian siswa baru. Untuk menguji kekuatan siswa baru, membiarkan mereka bertarung adalah cara terbaik untuk melakukannya. Jadi, penilaian siswa baru adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain, setiap kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dan lawannya dipilih dengan cara diundi. Pemenang kelompok memasuki babak pertarungan berikutnya, yang akhirnya menentukan 10 siswa teratas. Dan lokasi kompetisi pertempuran adalah alun-alun akademi. Karena hari itu merupakan hari penilaian siswa baru, maka banyak sekali siswa lama yang menonton, mulai dari mantan siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Namun, tepat saat Xiong Meiki selesai menjelaskan proses penilaian, terdengar suara, Guru Xiong, ini terlalu merepotkan, bagaimana kalau begini, aku akan menerima semua tantangan para siswa, semakin lama seorang siswa dapat bertahan di bawah seranganku, semakin tinggi peringkatnya. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah datangnya suara itu dan ternyata yang berbicara adalah Jiang Teng. Saat perkataan Jiang Teng bergema di alun-alun, hal itu menyebabkan keributan di antara para siswa tua yang mengamati. Anak ini adalah orang yang dikatakan memiliki jiwa bela diri yang luar biasa, harimau cerah suci, Jiang Teng. Gila sekali. Dia benar-benar berencana untuk menghadapi semua tantangan murid baru sendirian. Orang-orang sombong karena mereka punya kekuatan. Diskusi bersuara pelan terdengar di antara siswa yang lebih tua. Dan Xiong Meiki tercengang. Hanya Jiang Teng yang ingin menghadapi semua tantangan mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa baru angkatan ini hampir 100 orang. Di salah satu sudut alun-alun berdiri dua lelaki tua jangkung dan salah satunya adalah wakil kepala sekolah Cosmic Star Academy, Xiong Chu, sedangkan lelaki tua lainnya memiliki sepasang mata besar. Terutama telinganya, hampir 2 kali lebih besar dari telinga orang normal, mengukirnya dalam ingatan mereka hanya dengan satu tatapan. Kepala sekolah, Jiang Teng masih muda, dia terlalu bersemangat. Xiong Chu berkata kepada orang tua itu, meskipun dia kuat, ada hampir 100 siswa baru bagaimana dia bisa menerima semua tantangan mereka. Orang tua lainnya adalah kepala sekolah Cosmic Star Academy, Sun Zhang. Sun Zhang sama sekali tidak gentar, tidak apa-apa, semuanya anak-anak penuh semangat muda adalah hal yang wajar. Belum lagi, Jiang Teng memiliki semangat bela diri yang luar biasa, meskipun murid-murid barunya cukup banyak, jangan remehkan kemampuan harimau cerah suci. Makna tersirat dari perkataan Sun Zhang adalah, kemampuan Jiang Teng saat ini dapat dengan mudah menghadapi tantangan sekumpulan siswa baru ini. Xiong Chu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kau akan mengerti nanti, Sun Zhang tersenyum dan berkata kepada Xiong Chu. Saat Xiong Meiki tengah mempertimbangkan apakah dia harus menyetujui saran Jiang Teng, suara ayahnya, Xiong Chu terdengar di telinganya. Semua orang memandang Xiong Meiki, menunggu keputusannya. Beberapa saat kemudian, Xiong Meiki menatap sekelompok mahasiswa baru, lalu mengangguk pada Jiang Teng, oke. Oke. Saat Xiong Meiki memberikan persetujuannya, kerumunan di sekitarnya menjadi lebih ribut. Xiong Meiki benar-benar mengizinkan Jiang Teng menerima sekitar 100 tantangan siswa baru. Xiong Meiki melangkah maju dan melambaikan kedua tangannya, membentuk lingkaran selebar 10 meter di alun-alun sebagai arena, area kompetisi pertarungan akan berada di dalam arena, dan orang yang melangkah keluar dianggap kalah. Jiang Teng adalah orang pertama yang melompat ke dalam ring dan berdiri di tengah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan sikap merendahkan berkata, siapa yang berani masuk? Ketika suaranya mereda, keheningan menguasai seluruh alun-alun. Aku. Pada saat ini, seorang pemuda gemuk melompat ke dalam lingkaran. Tanpa menunggu, cahaya terang meledak dari tubuhnya, semangat bela dirinya melayang di atas kepalanya di belakangnya. Semangat bela dirinya pemuda ini tampak seperti binatang sandiferen yang gemuk, dan di atas kepalanya ada 2 tanduk lembut, tampak sangat imut.
Banyak mahasiswa baru yang tertawa melihatnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, jiwa bela diri orang ini memang terlihat sedikit aneh. Namun, Huang Xiaolong, yang pergi ke perpustakaan beberapa hari yang lalu, mengenali jiwa bela diri pemuda gemuk ini, itu adalah jiwa bela diri 10 tingkat atas yang disebut naga bumi, tetapi itu bukan milik ras naga, itu adalah garis keturunan campuran, memiliki jejak garis keturunan ras naga, mirip dengan naga Asia. Si gendut melepaskan semangat bela dirinya dan menyerbu ke arah Jiang Teng, tinjunya dilayangkan, kekuatan yang dipancarkannya cukup kuat. Huang Xiaolong tahu, pemuda ini telah mencapai pertengahan Orde Ketiga. Akan tetapi, meskipun dia adalah seorang pendekar Orde Ketiga, melawan Jiang Teng dari Orde Keempat, dia jauh lebih lemah. Jiang Teng memperhatikan saat tinju itu mendekatinya, mengangkat tangan kirinya saat ki pertempuran melonjak dan meninju keluar untuk menghadapi tinju pemuda gemuk itu. Bang! Sebuah ledakan rendah terdengar, dan pemuda gemuk itu terpental kembali akibat benturan itu. Lemak di tubuhnya bergetar saat dia terhuyung-huyung sampai ke tepi ring. Jiang Teng berdiri di tempat yang sama, telapak tangannya terangkat ke udara, dan pemuda gemuk itu didorong keluar dari lingkaran. Pemuda gemuk yang memiliki semangat bela diri tingkat 10, pertengahan Orde Ketiga, kalah. Dari awal hingga akhir, hanya 3 tarikan napas yang berlalu. Suara keterkejutan bergema di antara kerumunan yang melihat kejadian ini. Setelah itu, terjadi 6 kali kekalahan berturut-turut saat murid baru maju untuk menantang Jiang Teng satu persatu, yang bertahan paling lama adalah dalam hitungan 6 napas, dan yang terpendek adalah yang keluar dalam waktu 1 napas saja. Setelah Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, tiba-tiba tubuh Jiang Teng dari ujung kepala sampai ujung kaki dihujani cahaya suci, berkilauan. Ketika cahaya itu menghilang, Jiang Teng yang lelah sekali lagi penuh energi, tampak segar kembali. Ini pemulihan ki pertempuran. Beberapa siswa yang lebih tua berseru keras melihatnya. Pemulihan ki pertempuran. Ketika Jiang Teng maju ke prajurit tingkat keempat, harimau cerah suci berevolusi dan kemampuan bawaannya adalah pemulihan ki pertempuran, bukankah kemampuan roh bela diri ini agak terlalu kuat? Dari kejauhan, bahkan Xiongcu sedikit tercengang saat melihat ini dan akhirnya dia mengerti mengapa kepala sekolah Su Zhang berkata Jiang Teng dapat dengan mudah mengalahkan semua murid baru. Setiap kali dia mengalahkan seseorang, selama dia bisa mendapatkan sedikit waktu, dia bisa memulihkan semua ki pertempurannya yang terkuras. Bahkan jika ada beberapa murid lagi, itu tidak menjadi masalah bagi Jiang Teng. Mata Xiongcu berbinar. Bahkan kepala sekolah Sun Zhang menyaksikan dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia melihat Jiang Teng, dia berkata sambil tertawa, akademi kami telah berdiri selama lebih dari 100 tahun, dan tidak pernah ada murid yang masuk 100 tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Sekarang, penampilan Jiang Teng memberi kami harapan. Setelah bimbingan kami yang cermat, 20 tahun kemudian, Jiang Teng pasti bisa masuk 30 tempat teratas dalam pertempuran kota kekaisaran. Xiongcu tertawa terbahak-bahak, 20 tahun kemudian, jika Jiang Teng bisa masuk 30 besar di Kekaisaran Duanren, itu akan menjadi kejayaan akademi kita. Pada saat itu, kita akan diberi hadiah besar oleh Kaisar Kekaisaran Duanren. Sun Zhang mengangguk sambil tersenyum lebar. Pada saat ini, Huang Xiaolong berdiri di antara para murid baru, menatap para murid yang kalah satu demi satu dan Jiang Teng yang bersemangat, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melangkah ke atas ring. Ketika Jiang Teng mengalahkan orang ketujuh, Li Lu, yang berada di samping Huang Xiaolong, tiba-tiba melompat dan mendarat di atas ring. Melihat Li Lu datang untuk menantangnya, seringai dingin muncul di wajahnya, dia tahu wanita ini dekat dengan sampah yang terdaftar dengan surat rekomendasi, Huang Xiaolong. Matanya melirik ke arah Xiaolong dan saat dia menoleh ke arah Li Lu, cahaya kejam memancar di antara matanya.